untuk penanganan sampah sendiri Pak yang sekarang jadi karena di Labuan ini pantai lagi numpuk sampah. Sampah di mana? Di sepanjang pantai Pak. Oh iya nanti dulu pernah gerakan nanti dengan kabupaten. Ya, dengan LH ya. Provinsi sendiri Pak penanganannya gimana Pak? Karena ini tidak bisa kabupaten aja Pak. Ya provinsi juga sanggup bangun. Kenapa? Oke. Pagi, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan diri, saya Muhammad Suhendar, biasa dipanggil Suhendar. Kami dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Tepatnya di Kedeputian Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Satu pertanyaan Pak, ini sampah sebenarnya kan bukan dalam arti hari ini saja, ini sudah berlangsung lama. Untuk tindakan dalam arti yang instan, yang jarak dekat yang akan dilakukan Bapak, agar masyarakat ini ya tidak terlihat lagi sama-sama seperti ini apa Pak? Baik, Pak Kumis, untuk penanggulangan sampah ya khususnya terkait sampah yang semacam ini seperti di Labuan, itu memerlukan satu sinergi Pak antar instansi. Jadi tidak bisa kita putuskan sekarang apa yang harus dilakukan, tetapi kita akan mendorong ini sinergitas antar instansi untuk menanggulangi ini secara bersama-sama. Mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui masyarakat bahwa ini adalah sampah-sampah di sini bisa menjadi satu peluang pendapatan. Contoh misalnya saya melihat ada pembangkit listrik yang menggunakan bahan batu bara. Nah, itu di satu lokasi di Cilacap itu sudah dibangun RDF, refuel di derivative fuel, ya reverse derivative fuel, di mana sampah-sampah bisa diolah menjadi bahan bakar dari industri semen. Nah, salah satunya kita akan mendorong untuk PLTU juga. Itu salah satu solusi Pak. Informasi tentang sampah di Teluk ini bukan satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan bosan. Channel Bang Kumis Berbagi pun sudah memposting, bahkan dari sejumlah pejabat baik tingkat kementerian, dari gubernur, dari bupati, sampai camat pun sebenarnya sudah sering melaksanakan kegiatan ini. Tapi nampaknya sampah-sampah di Teluk ini tidak cukup untuk dikerjakan oleh satu kali orang. Karena seperti yang Anda saksikan, ratusan warga semuanya berfokus ke Desa Teluk, dan mudah-mudahan gunung sampah ini tidak dijadikan sebagai destinasi wisata baru selain Desa Teluk mempunyai wisata kuliner. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini Desa Teluk bebas dari sampah. Dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan. Nah, orang Teluk nih, bukan jangan hanya menyimak tapi harus bergerak. Nah, Ibu Bupati sudah datang hadir di kegiatan bersih-bersih pantai di Desa Teluk seperti ini. Selamat siang, assalamualaikum Pak Belni. Pak, untuk hari ini kan ada satu kegiatan bersih-bersih pantai. Tanggapan dari Bapak Kapolres gimana Pak? Ya, sebenarnya semua kita tahu sebagian dari iman. Ya. Kalau niat yang baik, semua kita harus dukung ya. Nah, didukung oleh pemerhati lingkungan ya, dan juga Pemkab Banten hadir, Pak Kapolres juga ya untuk bisa menyelesaikan penanganan sampah ya, sampah laut, karena bukan hanya dari Pandeglang aja, tapi dari sampah laut dari kabupaten kota seprovinsi Banten yang mengalirnya ke Teluk, karena memang cekungannya ya sangat rendah di Teluk. Terima kasih Tante ya, bantu kami bareng-bareng. Aduh Pak, terima kasih. Dan armadanya kita tambah nanti armada supaya kita bisa angkut ya ke tempat pembuangan akhir. Terima kasih ya, luar biasa. Lihat anak-anaknya. Ibu Bupati pun nampaknya sudah hadir di titik lokasi yang memang dituju dan sedang bincang-bincang di beberapa komunitas
yang memang hari ini hadir. Iya. Pak Kapolres, Masya Allah. Biar kena semua. Nah, di sini juga ada komunitas Teluk Tanpa Sampah pun nampaknya kompak untuk memulai acara pada pagi hari ini untuk membersihkan sampah di pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Siap? Teluk tanpa sampah. Teluk tanpa sampah bisa. Terima kasih Pegawara Group dan Facebook juga. Terima kasih semuanya para relawan-relawan hebat. Terima kasih dukungannya. Selamat datang di Teluk yang harapannya Teluk bebas sampah. Dan hari ini nampaknya sejumlah pihak nih kumpul satu titik dengan tujuan yang sama, Bu. Ingin bersih dari sampah. Dan untuk tanggapan hari ini dari Bupati Pandeglang sendiri, Bu, bagaimana, Bu? Kolaborasi cantik antara pemerintah, swasta ya, dan juga masyarakat. Ini berduyun-duyun ya. Salah satunya juga ada agen-agen perubahan tadi, para pemerhati lingkungan dari Pandawara, dari Facebook, dari kami, semuanya peduli untuk bagaimana Pandeglang, Banten, Indonesia ini menjadi negeri yang bersih, Bandatun, Toyibatu, Gorgumbo. Kami juga tuh edukasi, sosialisasi untuk masyarakat, ya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ya kita ini betul-betul ingin menjadi satu hamba Allah yang bermanfaat. Jangan sampai mengundang musibah, ya mengundang penyakit. Saya harap mereka juga menjadi garda terdepan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungannya. Dan juga ini sampah tidak hanya datang dari masyarakat kami yang kurang peduli, tapi juga sampah-sampah laut kiriman dari kabupaten kota yang lainnya, bisa jadi lintas provinsi. Nah, saya dibantu oleh Bapak Gubernur Banten melalui jajarannya, Dinas PUPR, Dinas LH ya, dan juga kantor-kantor TNI ya, juga AL, semuanya bersama-sama untuk menjaga lingkungan ini. Beko sudah diturunkan oleh Pak Gubernur dengan jajarannya, lalu juga kami armada-armada kami kumpulkan agar aksi sosial ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan sekitarnya, dan juga bisa setelah selesai aksi ini mereka terus menjaga lingkungannya, dan solusi seperti apa penanganannya agar sampah-sampah laut ini tidak terkirim ke Teluk Labuan ini. Mungkin bareng dengan Pak Gubernur dengan jajarannya untuk bisa ditangani normalisasi, lalu penanganannya itu harus diiringi dengan APBD dari Pemprov Banten. Semoga bisa bunyi nanti untuk di anggaran perubahan kah 2023 atau di APBD murni di 2024. Karena kalau anggaran dari kami nggak mungkin, kewenangannya memang ada di kami untuk laut. Gitu. Mungkin satu pertanyaan yang memang pertanyaan ini sering dilontarkan dan beberapa kali, bukan hanya Bang Kumis, dari beberapa pihak, bahwa teluk sampah yang di teluk ini merupakan satu sampah yang memang sangat urgen, Pak. Maka kalau penanganannya hanya sebatas seremonial seperti ini dan tidak ada langkah-langkah yang perubahan cara penanganannya, tetap, dan saya mungkin Bang Kumis menjamin sebulan ke depan kalau hanya seperti ini akan ada lagi. Nah, mungkin tadi dikatakan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama provinsi, Pak. Langkah apa nanti yang konkret yang bisa menghilangkan sampah ini dari Desa Teluk, Pak? Bisa jadi ini isu nasional, jadi dari APBN pun harus bisa menganggarkan, karena tidak hanya di Pandeglang aja, pasti provinsi lain juga mengalami hal yang sama. Barangkali dari provinsi ini? Dari provinsi gini Pak, mungkin nanti gini, jadi LH nggak ada ya Bu ya, jadi gini kita akan koordinasi dengan LH Bu, Pak ya, nanti akan kita turunkan alat berat untuk sementara. Hari ini kita turunkan alat berat dengan dump truck armadanya, dan juga sudah kita turunkan juga kita bantu juga karung-karung Pak untuk pengangkutan ini, dan untuk kedepannya nanti kita bersinergi Pak dengan Dinas LH Provinsi Banten Pak. Nama saya Ruli Riatno, saya Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Kecamatan. Nah, kebetulan Pak, hal kegiatan semacam ini sebenarnya bukan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin udah puluhan kali sering dilakukan oleh semua pihak, baik dari kabupaten, provinsi, bahkan tingkat kementerian pun pernah mengadakan acara seremonial, saya katakan seremonial, seperti dengan tujuan sampah ini bebas dari Desa Teluk. Tapi nampaknya hasil selama ini, hari ini kegiatan sebulan seperti ini. Nah, ini perlu penanganan yang ekstra dari pihak LH, baik kabupaten ataupun provinsi, dan langkah-langkah ke depan itu bagaimana sih Pak agar sampah ini nggak numpuk seperti ini? Baik, terima kasih Mas. Jadi betul yang disampaikan bahwa program untuk penanggulangan sampah ini tidak hanya ada di hilir saja, tapi kita bicara dari hulu ya. Bagaimana
pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, bahwa sampah ini sendiri itu kan hasil dari apa yang mereka lakukan di aktivitas sehari-hari. Tapi kesadaran untuk membuang sampah ini juga masih banyak yang belum memahami bagaimana pengelolaan sampah, mulai dari mengurangi sampah, kemudian menggunakan kembali atau reuse, kemudian recycle, itu juga belum dilakukan. Kemudian program-program yang kita lakukan tentunya harus bersinergi, berkolaborasi dengan kabupaten kota. Kita melakukan upaya untuk membuat kebijakan, misalnya dengan mengedukasi masyarakat, kemudian mengendalikan dampak dari pembuangan sampah itu sendiri. Tapi memang betul bahwa ketika sampah ini sebenarnya sudah menumpuk seperti ini sebenarnya sesuatu yang harusnya ditangani lebih awal. Jadi pertama pasti tentunya ini sangat klasik, kita harus terus mengedukasi masyarakat, kemudian mendorong masyarakat dengan membentuk bank sampah dan memilah sampah sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian juga mungkin melakukan upaya-upaya ketika sudah terjadi hal seperti ini, kita lakukan recovery, perbaikan, supaya nanti kemudian bisa pulih, kemudian memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat masyarakat bisa menempatkan sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah pada tempat-tempat yang tidak ditentukan. Oke, makasih Pak. Anda juga ikut untuk kebersihan di pantai ini, terus bersama beberapa unsur baik dari desa, kecamatan, dan juga termasuk dari sejumlah lembaga, ormas, dan tak terkecuali para pemuda peduli lingkungan. Abu pun sudah hadir dan juga termasuk dari Sabandar Labuan terus berbaur untuk membersihkan sampah-sampah yang memang di lokasi ini sudah bukan satu kali menjadi pemberitaan. Bahkan dari kementerian, dari gubernur sampai bupati pernah berkunjung untuk meninjau lokasi sampah ini. Tapi nampaknya masalah sampah di Desa Teluk ini bukan satu persoalan yang sederhana dan tidak mudah untuk mengurai persoalan demi persoalan. Dan perlu kami informasikan bahwa sampah-sampah yang transit di Desa Teluk ini salah satunya adalah dari beberapa titik lokasi muara yang tersebar di Kecamatan Labuan. Termasuk juga para warga pun mungkin ikut menyumbangkan numpuknya sampah-sampah di pantai Desa Teluk ini. Dan juga perlu kami informasikan juga bahwa pada hari ini ratusan warga dari semua unsur lapisan masyarakat akhirnya merasa peduli dengan kebersihan khususnya pantai di Desa Teluk ini. Karena gimana pun juga pantai bukan tempat pembuangan akhir sampah, tetapi Teluk adalah tempat mencari nafkah semua nelayan yang ada di Desa Teluk, Labuan, dan Pandeglang pada umumnya. Ini nama saya Som Satari sebagai petugas dari kantor UPP Kelas 3 Labuhan, Kementerian Perhubungan. Nah, dengan adanya agenda acara kebersihan sampah, tanggapannya gimana Pak? Subhanallah, saya secara pribadi dan secara institusi selalu mendukung kegiatan ini. Bahkan kami pun sering kali mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai yang ada di wilayah kami. Cuman karena keterbatasan personil dan keterbatasan anggaran, ternyata memerangi sampah itu sangat berat, Pak Kumis. Nah, sebenarnya sampah-sampah ini dari mana aja sih Pak sebenarnya Pak? Kalau saya lihat ini adalah produksi masyarakat sekitar dan produksi kiriman dari pantai ataupun dari kali yang ada di wilayah Teluk Labuan. Nah, dengan adanya acara seperti ini, harapannya apa Pak? Dengan adanya kegiatan ini, harapan saya secara pribadi berharap bisa continue dari para pemerhati lingkungan, sehingga sampah yang ada di wilayah Teluk ini bisa dengan sendirinya bisa teratasi. Kebetulan saya selaku Kasubag TU pada UPT P3 Labuan, dan beliau ini kepala pelabuhan P3 Labuan. Nah, dengan adanya warga berkumpul di titik lokasi tentang numpuknya gunungan sampah, tanggapan Bapak gimana Pak? Ya, ini sebetulnya penanganan sampah itu bukan serta-merta tanggung jawab pemerintah saja. Artinya di sini juga masyarakat harus terlibat, Bang Kumis. Karena dari hulu ke hilir ini sampah itu kalau kita tidak perhatikan semakin menggunung. Nah Pak, upaya apa nanti Pak ke depan setelah
Ini kan bukan hanya hari ini saja. Upaya apa ke depan untuk agar sampah ini tidak menumpuk terus di sini, Pak? Nah itu tadi artinya pertama kita melakukan langkah-langkah awal itu harus mengedukasi terhadap masyarakat sendiri ya. Nah di sini juga harus ada pendampingan dari pemerintah. Gitu. Bagus. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Kumis. Bang Kumis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sekitar dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Saya perkenalkan, saya Yan Ardiansah, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten. Kemarin kami mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Dinas untuk segera meluncur ke lokasi sampah plastik ya, yang ada di Pantai Teluk ya. Pantai Teluk Labuan, ya kami ingin bersumbangsi, ingin mempercepat penanganan sampah yang menumpuk di sini. Nampak di sana juga ada Pak Aceh, Camat Labuan yang juga ikut berbaur untuk membersihkan sampah-sampah yang sempat viral. Coba nanti, kebetulan nih ada Pak Camat di tengah-tengah. Pak Camat, Assalamualaikum, selamat siang Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Kumis. Oke Pak Camat, dengan adanya sampah-sampah yang menggunung di Desa Teluk ini kan bukan persoalan kita saja. Ya. Dan ini sebenarnya sempat viral beberapa kali di channel YouTube Bang Kumis juga, bahkan kementerian udah berkunjung, gubernur dan bupati beberapa kali. Tapi nampaknya upaya dari pemerintah sendiri dianggap belum berhasil untuk mengurai sampah ini agar tidak menumpuk. Tanggapan Bapak sebagai Pak Camat Labuan gimana Pak? Nah, tanggapan saya bahwa ini kegiatan bersih-bersih secara gotong royong ya pada hari ini, dan pelaksanaan ini bukan kali ini saja. Selama saya di Labuan sudah 3 kali kita mengadakan bersih-bersih secara gotong royong, baik oleh masyarakat, pemerintah, termasuk juga para media, ya, organisasi. Nah, hari ini kita lakukan lagi karena kemarin adanya viral keadaan sampah di Teluk. Sampah di Teluk ini sebetulnya betul, ya inilah keadaannya, semakin hari semakin menumpuk karena terus terang kiriman dari air Sungai Cipeten Agung ke laut dan oleh laut dikirim ke darat melalui ombak gitu. Ini tidak akan selesai ya. Bukan berarti kami tidak melakukan penanganan gitu Pak Kumis. Nah, sekarang Bang Kumis bergeser di titik lain. Ternyata di sana ada Bapak Kompol Jainuddin, Kapolsek Labuan juga hadir, termasuk Bang Otoy dan beberapa staf dari Polsek Labuan juga nampaknya semangat untuk ikut bersama-sama bergabung membersihkan sampah-sampah yang memang pada hari ini, bukan hari ini saja, sampah di Teluk ini jadi berita, tetapi sudah sering viral, bahkan gubernur, bupati, kementerian pun pernah hadir. Dan di sini perlu kerja keras pemerintah desa agar memberikan satu program bersih-bersih pantai. Nah, coba nanti Bang Kumis akan ajak bincang-bincang nih. Pak Kapolsek, mohon izin sebentar, Komandan, mohon izin Komandan. Tanggapannya Komandan dengan adanya acara bersih-bersih pantai hari ini. Siap, tanggapannya luar biasa. Masyarakat Labuan seluruhnya, Wayo Teluk dan seluruhnya, dan elemen maupun warga seluruh Labuan pada pagi hari ini kita bersama-sama membersihkan pantai. Tanpa masyarakat, tanpa semuanya kita tidak akan bersih pantai ini. Terus himbauan saya kepada masyarakat, kalau sudah bersih tolong dijaga pantai kita. Tolong buang sampah pada tempatnya, jangan sampai buang sampah ke pantai Pak Kumis. Oke, terima kasih. Dan di sana juga tidak ketinggalan dari TNI Angkatan Laut juga Pak Erik mewakili dari TNI hadir karena memang ini adalah bagian dari beliau yang ada di pos. Nah, coba pos Labuan, Bang Erik. Selamat siang, Pak Erik. Selamat siang, Pak Kumis. Pak Erik, bisa sedikit memberikan tanggapan atau tentang sampah di Teluk ini? Ya, sampah di Teluk ini cukup lumayan banyak. Kita apresiasi kepada para pemuda untuk mau melaksanakan gotong royong untuk membersihkan Teluk.
untuk masyarakat di sekitar Teluk semoga untuk menjaga agar tidak terjadi lagi penumpukan sampah. Demikian Pak Kumis. Oke, terima kasih. Luar biasa acara hari ini di di Pantai Teluk Desa ini kita seluruhnya hadir. Kami mewakili dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang hari ini juga hadir. Dinas Kesehatan sebentar lagi sedang dalam perjalanan bersama tim gerak cepat Puskesmas Labuan bersama Bapak Camat, Pak Sekmat dan semua hadir di sini. Kormin juga hadir. Semua unsur Muspika di Kecamatan Labuan hari ini. Tanggapan kami tentang sampah, kegiatan hari ini luar biasa, kegiatan yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Cuma kami mungkin berpesan Bang Kumis kepada seluruh masyarakat Labuan dan sekitarnya agar tidak membuang sampah ke pinggir pantai, karena mungkin sampah yang di sini adalah rata-rata masyarakat sekitar Kecamatan Labuan yang membuang sampah di pinggiran kali sehingga apabila musim banjir sampah itu terangkut semua ke pinggir pantai.